Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa. Semoga proses belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman sebelum kita belajar, bagi teman-teman berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada ketua kelas. Pak Guru akan mengajak kehadiran kalian. Jadi diperhatikan yang terus namanya untuk mengangkat tangannya. Siap, Syah? Hadir. Astuti. Hadir. Ayumi. Elsa. Kadafi. Hadir. Muslimat. Hadir, Pak. Nila Sudasari. Hadir. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begitu, silakan semuanya berdiri. Selanjutnya, Pak Guru ingin bertanya sekarang. Ada nggak yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Ya, silakan. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian hubungan sosial. Baik. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian hubungan sosial. Sekarang mau ditanya kembali. Ada nggak yang masih ingat apa pengertian hubungan sosial? Silakan. Hubungan sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Baik. Jadi itu ya. Hubungan sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Ya, sekarang kami ingin bertanya, ada nggak yang ingin bercerita tentang pengalaman kalian perjalanan dari rumah ke sekolah? Apa saja yang kalian lihat? Ya, silakan. Saya Ya. melihat teman-teman ngobrol di jalan. Oke, tadi kita lihat teman-temannya ngobrol di jalan. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Saya melihat orang-orang ngobrol di jalan. Oke, teman kalian melihat orang-orang yang sedang ngobrol di warung. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Saya melihat ada orang yang berkumpul di masjid, Pak. Oke, jadi teman kalian melihat tadi ada yang sedang berngobrol di Masjid. Jadi apa yang diceritakan oleh teman kalian itu memang ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang faktor-faktor pendorong hubungan sosial. Sudah belajar kita pada pagi hari ini melalui model discovery learning, info model terus time terus break, atau 2-3 berkamu bertiga dengan metode diskusi kelompok dan pendekatan saintifik atau SEL serta didik mampu analisis faktor-faktor pendorong hubungan sosial di masyarakat secara negatif sehingga mampu mengatasi miskonsepsi pada faktor-faktor pendorong hubungan sosial. Jadi untuk mencapai tujuan belajar kita pada pagi hari ini, kita menggunakan model discovery learning. Menggunakan kita Tuske. Tampilkan. Silakan masih video berikut ini.
pemuda, Pak. Oke, jadi kemarin dari lihat kepedulian sekelompok guru Pemuda. ada yang lain? Ya, silakan. Saya melihat orang yang sedang melakukan penggalangan tanah korban banjir. Oke, jadi teman kalian juga tadi melihat sekelompok orang yang melakukan penggalangan dana ya, untuk korban Banjir. Kemudian apa yang ingin kalian pelajari dari tayangan video tersebut yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang faktor-faktor pendorong hubungan sosial. Kepedulian. Ya, silakan. Apa saja faktor pendorong hubungan sosial? Oke, faktor apa saja yang mendorong terjadinya hubungan sosial? Untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, Pak Guru akan membentuk kelompok ya, untuk kalian diskusikan. Faktor apa saja yang menjadi pendorong hubungan sosial? Setelah Pak Guru akan bagikan kalian bahan mengajar dan LKPD. Jadi di LKPD itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang faktor-faktor pendorong hubungan sosial. Dan untuk menjawab LKPD tersebut, kalian harus membaca terlebih dahulu bahan ajarnya. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian untuk menjawab LKPD yang akan Pak Guru berikan. Semua kalian sudah paham? Oke, sudah betul-betul. Sehingga orang yang berlaku pandangan tanpa berlaku panjang. Contohnya, seorang anak mengikuti. Itu ya. Belajar dengan cara mengikuti perilaku orang lain. Paham? Pengaruh. Silakan kalian mengutus satu orang di setiap kelompok untuk bertamu ke kelompok lain. Setelah kalian bertamu, tugas tuan rumah sekarang menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian, ya. Kelompok satu menjelaskan kepada tamunya apa saja hasil diskusinya. Ya. Begitu juga dengan tamu. Nanti kalian akan mencatat dan bertanya apa saja yang belum dipahami misalnya dari penjelasan tuan rumah. Apa kalian sudah paham? Oke, kalau begitu sekarang silakan diterapkan. Jelaskan arti dari empati. Karena faktor empati ini merupakan faktor yang Sampai mereka paham tamunya. Kalau tamunya belum paham, tanya lagi. Sampai harus paham. Jangan sampai tamunya pulang dengan tidak paham.
mereka benar-benar paham terhadap hasil diskusi yang kalian dapatkan dari masing-masing kelompok. Punya satu paham, sekarang kita minta untuk masing-masing kelompok untuk presentasi. Yang kelompok kami identifikasi adalah hubungan sosial yang didorong karena faktor sugesti. Karena gambar ini menunjukkan adanya hubungan sosial yang didorong karena sedang menerima nasihat dan pandangan dari orang lain, dan orang itu menerima nasihat tersebut. Setelah kami menganalisis mengapa faktor sugesti dapat mendorong hubungan sosial, karena faktor-faktor sugesti ini merupakan faktor mendorong hubungan sosial yang terjadi karena adanya pengaruh dan pandangan dari orang lain dan menerima pandangan tersebut. Misalnya seorang anak dijadikan nasihat oleh gurunya untuk selalu bekerja dalam diskusi kelompok, dan anak itu menerima nasihat tersebut dan menerapkannya dengan aktif dalam diskusi kelompok. Maka hubungan sosial yang terjadi tersebut didorong karena oleh faktor sugesti setelah menerima nasihat dari guru. Setelah kami menganalisis dampak positif dan negatif dari hubungan sosial faktor sugesti adalah dampak positif dari hubungan sosial faktor sugesti, yaitu seseorang dapat memberikan nasihat atau pandangan yang baik kepada orang lain yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Misalnya memberikan nasihat agar mau bekerja sama, berbuat baik, dan lainnya. Kemudian dampak negatif dari hubungan sosial faktor sugesti, yaitu seseorang dapat menerima pandangan atau nasihat dari orang lain yang memiliki perilaku yang buruk. Misalnya menerima nasihat untuk melakukan kejahatan dan tindakan kriminalitas lainnya. Yang kami identifikasi adalah hubungan sosial yang didorong oleh faktor imitasi. Karena gambar itu menunjukkan adanya hubungan sosial yang didorong karena sedang meniru gaya atau cara bicara orang tuanya, sehingga anak tersebut ketika menerapkan apa yang dia tiru kepada orang lain terjadilah interaksi karena faktor imitasi. Siapa yang ingin menyimpulkan hasil belajar kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Faktor pendorong hubungan sosial. Saya artinya meniru, identifikasi artinya identik, motivasi artinya dorongan, sugesti artinya pemberian pandangan, empati artinya perasaan mendalam, simpati ketertarikan. Apakah pembelajaran ini menyenangkan dengan kita menggunakan model discovery learning, menggunakan model two-step? Ya, silakan. Menyenangkan Pak, karena kita bisa berdiskusi dan berbagi dengan kelompok lain. Jadi menyenangkan ya, kita bisa berbagi dan berdiskusi dengan kelompok yang lain. Kemudian apa yang kita dapat kita pelajari dari materi kita ini? Silakan. Yang dapat saya pelajari adalah faktor hubungan sosial itu ternyata banyak, ada faktor imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, empati, dan simpati. Baik ya. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah kalian sudah memahami materi terutama berkaitan dengan proses ya, dengan menggunakan model discovery learning menggunakan juga two-step? Ya, silakan. Ya Pak, karena dengan model discovery learning IP terus dari kami lebih mudah memahami konsep pelajaran. Aku ini pertemuan kita